Tidak kuasa dihadang petugas Satpol PP Otorita Batam, sejumlah ibu-ibu hanya bisa menangis menyaksikan rumah mereka digusur. Seorang guru SMP Negeri 3 Kupang tega memukuli puluhan siswanya gara-gara terlambat menyerahkan tugas bahasa Inggris. Dari Senayan City, Jakarta, inilah Liputan 6 Malam. Halo saudara, salam jumpa. Liputan 6 Malam kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi baik dari dalam negeri hingga ke mancanegara. Saudara, bersama kru yang bertugas dan saya Gadis Palengkuan, inilah Liputan 6 Malam selengkapnya. Hanya dengan meronta, menangis, dan histeris, beberapa wanita ini harus menyaksikan rumah dan kios tempat mereka mencari makan digusur paksa. Apalagi yang mereka hadapi adalah puluhan petugas Satpol PP Otorita Batam dibantu polisi dan anggota TNI yang dengan gagah perkasa merubuhkan bangunan yang sudah dihuni warga sejak 8 tahun lalu. Meski mendapat perlawanan melalui umpatan dan teriakan histeris, dalam waktu tidak lama, puluhan unit rumah dan kios yang berada di sepanjang jalan masuk perumahan Putri Hijau Sagulung Batam rata dengan tanah. Setelah penggusuran selesai, pemerintah Kota Batam akan membangun jalan dua arah dan jalur penghijauan di kawasan ini. Warga menilai pemerintah tidak adil karena belum ada perundingan lagi dengan mereka mengenai ganti rugi dan rencana penggusuran. Sebab tahun 2004 lalu, warga pernah dengar pendapat dengan DPRD Kota Batam, Otorita Batam, dan Pemko Batam. Keputusan dari pertemuan itu, warga tidak boleh digusur sebelum ada kesepakatan harga ganti rugi. Kini warga tinggal mendapat puing-puing bangunan mereka yang sudah rata dengan tanah. Mereka tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tapi juga sumber mata pencarian. Erwan Buntaro dan Aloysius Aran melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Saudara, sebanyak 42 siswa SMP Negeri di Kupang, Nusa Tenggara Timur dianiaya gurunya. 2 diantaranya bahkan melaporkan kasus ini ke polisi. Penyebabnya soal sepele, yakni terlambat menyelesaikan tugas bahasa Inggris. Tindakan penganiayaan ini menambah panjang kasus kekerasan di dunia pendidikan, terutama di sekolah. Desi Luji hanya bisa tidur di pangkuan ayahnya Frans Luji saat melaporkan kekerasan yang dilakukan gurunya ke Polres Kupang, Nusa Tenggara Timur. Punggung siswi kelas 2 SMP ini masih terasa nyeri akibat dipukul Martinus, gurunya Kamis pagi. Teman sekelasnya Iren Maksinal juga sempat muntah-muntah setelah dipukuli pada waktu yang hampir bersamaan. Dari sekolah tuh masih muntah-muntah sampai tadi pagi. Mas, saat itu ada bagaimana? Rasa sakitnya seperti apa? Sakit sampai nafas. Mereka hanya 2 dari 42 siswa SMP Negeri 3 Kupang yang menjadi korban kekejaman gurunya Martinus. Sang guru juga mengaku melakukannya karena para siswa lalai mengerjakan tugas. Menyikapi perlakuan yang diterima anak-anaknya, orang tua Iren dan Desi berharap kasus penganiayaan ini diproses secara hukum. Harus diproses, karena bukan ini kali saja dia pukul, dia suruh ulang-ulang pukul, cuma karena ini anak dan tidak laku saja. Sebaiknya dia itu ditindak saja, Pak. Tindak secara hukum. Menyikapi tindakan kekerasan Martinus ini, Kepala SMP Negeri 3 Joni Da Costa yang mendampingi pemeriksaan Martinus di Mapolres Kupang mengaku akan memberi sanksi terhadap guru yang terbukti melakukan kekerasan. Kalau memang ini dalam proses benar bahwa dia melakukan akibat karena kekurangan guru, ya, kesalahan guru, pasti kita berikan sanksi. Pihak Polresta Kupang masih memeriksa guru Martinus dan sejumlah saksi dalam kasus ini. Jika terbukti bersalah, Martinus dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Didimus Payundore melaporkan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. 4 siswa SMA Wirabakti Bone Bolango Gorontalo tidak datang memenuhi panggilan polisi terkait dugaan penganiayaan terhadap seorang siswi. Sementara itu pihak keluarga tidak terima dengan perlakuan yang dialami korban sehingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Supaya diusut sampai dihukum, Pak. Jangan cuma dibiarkan ini. Jadi terbiasa. Mereka cuma bikin suka-suka dikira cuma binatang.
Nyonya Yanti tak kuasa menahan emosi menyaksikan Citra Kadir terbaring tidak berdaya di rumah sakit dengan kondisi luka lebam di sekujur kakinya. Apalagi korban adalah siswi kelas 1 di sekolah unggulan di Gorontalo. Citra Kadir Sabtu pekan lalu dianiaya melalui hukuman cambuk secara beramai-ramai oleh 20-an siswa SMU Wirabakti. Aksi ini juga disaksikan 2 guru mereka tanpa ada upaya mencegah meski korban sempat pingsan. Diusut terus ini Pak, dan cuma dibiarkan, jadi kebiasaan bagi mereka itu. Terkait kasus ini, polisi sudah memanggil 4 siswa dan 2 guru yang diduga terlibat melakukan penganiayaan. Namun yang datang justru 2 petugas keamanan sekolah bersama seorang anggota TNI berseragam. Mereka hanya membawa surat dari kepala sekolah tentang ketidakhadiran siswa yang dipanggil. Selain mereka, polisi juga akan memanggil semua pihak yang terlibat. Jadi kalau misalnya sekolah itu berdasarkan hasil interogasi ataupun kami tidak segan-segan menindaki kalau misalnya terbukti. Sedangkan pihak Dinas Pendidikan Bone Bolango Baru akan menyelidiki kasus penganiayaan di sekolah yang didirikan mantan Panglima TNI Jenderal Wiranto tahun 2002 itu. Pihak SMU Wirabakti belum bersedia memberi keterangan dengan alasan perintah yayasan. Kepala Sekolah Yusman Eki melalui telepon menyatakan hukuman cambuk memang ada dalam tata tertib sekolah. Namun jika dalam praktek melampaui batas, ia mengaku siap bertanggung jawab. Syamsu Pana melaporkan dari Gorontalo. Pasca ujian nasional, puluhan siswa di Depok, Jawa Barat ditangkap polisi karena hendak tawuran. Bahkan di dalam tas mereka juga ditemukan aneka senjata tajam. Sedangkan di Indramayu, seorang siswa terpaksa ujian di tahanan karena menjalani hukuman dalam kasus perjudian. Ujian nasional memang telah usai, namun belum ada pengumuman kelulusan. Para siswa ini sudah bersuka cita dengan mencoret-coret baju seragam mereka. Bahkan puluhan siswa dari berbagai sekolah swasta di Depok ini ditangkap aparat Polsek Sukmajaya Depok karena diduga akan tawuran dengan sekolah lain. Petugas menemukan berbagai jenis senjata tajam dalam tas mereka, namun para siswa itu tak ada yang mengakuinya. Nggak tahu Pak, saya dititipin doang. Tawuran sama siapa? Nggak tahu Pak. Tapi itu sulit siapa sebenarnya? Teman saya tadi ngefoto di sekolahan, saya kan tadi lewat bersihin, terus mengikut. Sementara di berbagai sekolah di Polewali, Sulawesi Barat digelar razia telepon genggam menjelang ujian untuk mengantisipasi bocornya jawaban ujian yang disebarkan melalui pesan singkat. Di Indramayu, Jawa Barat, seorang siswa SMA PGRI 2 Sindang terpaksa mengikuti ujian nasional di Mapolres Indramayu karena sedang menjalani hukuman dalam kasus perjudian. Ujian nasional yang dimulai sejak hari Senin lalu berakhir hari ini. Jumlah peserta ujian di seluruh tanah air mencapai lebih dari 2 juta siswa. Tim Liputan 6 melaporkan. Menjelang hari jadi Gerakan Separatis Republik Maluku Selatan atau RMS, Jumat 25 April, Kepolisian Kota Ambon menggelar razia di sejumlah wilayah yang dicurigai menjadi basis kelompok separatis tersebut. Selain itu, polisi juga melarang perayaan hari jadi RMS. Polisi memperketat pengawasan di beberapa jalur masuk ke Kota Ambon, Maluku. Misalnya di Kecamatan Sirimau. Polisi memeriksa setiap mobil dan sepeda motor yang melintas. Kadang mereka juga menggeledah barang bawaan warga yang dicurigai. Selain senjata tajam, polisi juga mencari atribut-atribut Gerakan Republik Maluku Selatan. Polisi berupaya mencegah perayaan hari jadi RMS hari Jumat 25 April. Dalam operasi kali ini, polisi tak berhasil mendapatkan atribut RMS maupun senjata. Polisi juga menyebarkan foto seorang anggota RMS yang menjadi buron, yakni Simon Saya. Yang bersangkutan adalah otak insiden tari perang Cakalele di depan Presiden tahun lalu. Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon, Maluku. Ratusan ribu pekerja di Inggris Kamis siang waktu setempat unjuk rasa dan mogok massal memprotes minimnya pendapatan pekerja negara tersebut. Unjuk rasa yang digalang para guru itu berakibat aktivitas belajar mengajar terhenti. Mogok massal yang dilakukan sekitar 400 ribu pekerja di Inggris muncul karena rasa tidak puas terhadap pendapatan yang diperoleh. Untuk menarik perhatian, mereka sengaja melakukan mogok massal dengan cara long march di sejumlah jalan di kota London. Selain para guru sekolah yang tergabung dalam Serikat Nasional Guru Inggris dan dosen, mogok massal juga diikuti pegawai pemerintah dari berbagai sektor.
Mereka menuntut perbaikan kesejahteraan yang disesuaikan dengan perubahan nilai inflasi yang terjadi di Inggris. Mogok massal yang dilakukan para pekerja ini merupakan yang pertama sejak 21 tahun terakhir. Aksi ini mengakibatkan aktivitas proses belajar mengajar di 8.000 sekolah berhenti total.